bahas pada kesempatan ini dengan topik atau judul kriteria pacar seorang Kristen secara akademik. Nah, pasti buat saudara ini sesuatu hal yang asing. Karena selama ini bagi saudara, kalau bicara masalah kriteria pacar yang penting cuma satu aja, masih hidup. Yang kedua, ya kalau tampangnya ganteng atau cantik, nah sudah pasti makhluk hidup itu. Itu aja standar kalian sebenarnya selama ini. Padahal kalian tahu, terlalu banyak standar kriteria yang harus saudara punya. Kalau saudara mau punya pasangan suami istri yang terbaik di kemudian hari. Saya sudah menjalani perjalanan rumah tangga selama 20 tahun, melayani banyak orang yang sudah 50 tahun ke atas pernikahan mereka. Saya melihat secara real banyaknya masalah, persoalan yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Itu baru yang sudah berumah tangga puluhan tahun. Kenapa masalah itu terjadi? Karena sebelum mereka mengambil keputusan untuk berpacaran alias menikah, tidak pernah punya standar secara akademik. Yang penting dari yang penting masih hidup. Ya, ganteng, cantik, udah cukup selesai. Belum lagi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagi muda-mudi seperti saudara ini, saya juga sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Ada banyak orang yang hanya mengacu kepada dua standar tadi dalam memilih pasangan hidup atau pacar. Apa yang terjadi? Lagi-lagi saya berulang kali katakan, baru jadian hari ini, 1 jam kemudian sudah putus. Karena dasar standarnya cuma dua tadi, makhluk hidup alias manusia. Ganteng dan cantik, udah itu aja. Maka saya katakan tadi, hal itu tidak cukup seseorang menjadi standar atau kriteria untuk memilih mencari pasangan hidup. Bukan sesaudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kekristenan, satu kali saudara mengambil keputusan berpacaran atau menikah, sampai mati ke liang kubur pun, ya, pernikahan itu harus saudara pertahankan. Walaupun mungkin penuh dengan masalah dan persoalan. Itu karena diakibatkan oleh standar atau kriteria yang tidak jelas, yang tidak memenuhi secara akademik. Nah, yang kedua mungkin saudara berpikir, emang Pak Tony apa dampaknya, apa pengaruhnya, apa signifikansinya? Kalau kita memiliki standar kriteria pacar atau pasangan hidup yang juga ada secara akademik, ada nggak pengaruhnya? Ada dampaknya? Ada. Sangat luar biasa dampak. Dan pengaruhnya selama dalam berpacaran, bahkan sampai menjalani puluhan tahun rumah tangga itu. Maka sudah pasti. Kalau saudara memiliki standar kriteria secara akademik, pasangan hidup, pasangan suami istri, itu minimal mendewasakan saudara untuk bisa menyelesaikan konflik. Mendewasakan saudara untuk menghadapi masalah, tantangan, persoalan, dan pergumulan. Kalau dia punya kriteria secara akademik. Tapi kalau orangnya on, bodoh, maka rumah tangga itu dapat dipastikan bagaikan neraka jilid 2. Maka supaya itu tidak terjadi, saudara perlu memiliki dan perlu mempraktekkan, mencari, berdoa, dan bergumul dan minta sama Tuhan. Supaya saudara juga memiliki pasangan hidup yang memiliki standar dan kriteria secara akademik. Pertanyaannya, apa saja kriteria atau standar akademik seorang pacar yang kelak menjadi pasangan hidup bagi saudara? Yang pertama, saudara, orangnya harus rajin kuliah, belajar, dan mengerjakan tugas. Mengapa ini menjadi sesuatu hal yang amat dan sangat penting? Sebab kalau saudara melihat, kalau saudara malas, saya mau bicara dari saudara dulu deh. Kalau saudara malas, ya, maka malas kuliah dulu deh. Yang paling simpel saja, malas kuliah atau malas belajar nih. Ya, atau mengerjakan tugas yang lain. Itu adalah gambaran karakter, kebiasaan buruk yang sudah ada sejak dini.
bahwa saudara belum layak untuk berpacaran, apalagi menikah. Ya karena malas. Tahu ke saudara, kalau saudara sejak lagi belajar kuliah saja sudah malas, mau jadi apa saudara di kemudian hari? Mau jadi apa? Faktor kemalasan inilah yang seringkali menjadi sebab penyebab kenapa orang yang lagi pacaran ujung-ujungnya saya katakan tadi putus. Bahkan kalau ada yang sampai berumah tangga, apa yang terjadi? Karena suaminya malas cari nafkah, suaminya malas cari uang, ya istrinya nggak dapat penghidupan yang layak. Kebutuhan anak-anaknya di rumah tidak bisa terpenuhi. Akhirnya apa? Kekurangan gizi. Maka saudara tahu hari-hari ini kita melihat di berbagai media elektronik, ya, karena kemalasan orang tuanya mencari nafkah, menyebabkan apa? Anaknya sakit-sakitan, bahkan ratusan anak meninggal dunia. Sama halnya kalau perempuannya malas sejak dari belajar dan kuliah, mustahil. Nanti otomatis setelah dia berumah tangga, langsung rajin. Nggak ada itu. Karena mulai mengerjakan hal-hal yang kecil saja, udah malas kok. Itulah yang menyebabkan kenapa ada banyak perempuan. Karena malas. Akibatnya apa? Anaknya dicekik. Padahal baru lahirin. Kenapa? Malas merawat, menjaga, membesarkan anaknya. Itu dimulai dari kebiasaan buruk. Waktu dia belajar, kuliah, sudah malas. Belum lagi kalau kita bicara masalah turunannya. Kalau saudara punya pacar, punya pasangan suami dan istri yang malas, serajin apapun saudara. Tapi kolega berpacaran dengan pacar ya dengan pasangan yang malas. Alkitab katakan, kerajinanmu itu bisa tergerus. Apa maksud tergerus? Hilang, bahkan terpengaruhi oleh kemalasan dari pasangan saudara. Sehingga bukan hanya pasanganmu saja yang malas, tapi engkau juga dimalaskan oleh dia. Maka kalau saudara berpacaran dengan orang yang malas, apa yang terjadi? Sama-sama tukang malas. Jadi kalau saudara lanjut dan teruskan ini sampai berumah tangga, saudara akan melahirkan anak-anak yang malas, yang ujungnya anak-anak yang buruk. Kenapa? Karena orang tuanya malas. Gak mungkin saudara mengharap anak saudara pintar, cerdas. Orang papa mamanya malas kok. Seringkali saudara berpikir begini. Tapi kan Pak Tony, semua orang kan bisa berubah. Setuju? Semua orang kan butuh proses. Yes. Tapi jangan saudara bersembunyi di balik proses, bersembunyi di balik nanti berubahnya. Berubah, bertobat. Dari kemalasan menjadi kerajinan. Tidak usah menunggu sampai Tuhan Yesus menjemput saudara dari muka bumi ini. Berubah dari kemalasan menjadi orang yang rajin. Tidak usah menunggu nanti kalau sudah jadian. Dan juga jangan berharap kalau saudara menikah dengan orang yang malas, sudah pasti kok nanti Pak, dipaksa keadaan dan situasi, dia akan menjadi pria wanita yang malas. Itu nggak ada itu. Karena mengubah habit kebiasaan buruk dari kemalasan, itu perjalanan panjang. Tidak bisa simsalabim. Maka dengan demikian saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Berubah dari kemalasan menjadi orang yang rajin. Harus dimulai dari sekarang. Begitu saudara lagi belajar, pada waktu saudara lagi kuliah, pada waktu saudara lagi mengerjakan tugas. Berubahlah dari sekarang. Karena kalau saudara berubah dari sekarang dari kemalasan menjadi pribadi yang rajin. Kalau saudara menemukan pasangan hidup, saudara sudah ada dalam proses
kerajinan yang kerajinan yang lebih baik. Sehingga kalau saudara menikah, sudah pasti kerajinanmu itu akan terus makin tumbuh berkembang. Jadi jangan pakai kata nanti atau kapan-kapan atau nanti semua orang juga bisa punya. Sekarang, selagi saudara hidup di muka bumi. Untuk itulah Amsal pasal 6 ayat 6 mengatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Orang yang malas, derajatnya harga dirinya lebih rendah dari semut. Dan saudara tahu, semut tidak pernah sekolah. Mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, sampai perguruan tinggi. Nggak ada. Semut tidak punya akal dan pikiran. Hanya manusia punya akal dan pikiran. Artinya, saudara diberikan akal dan pikiran oleh Tuhan. Jika saudara sudah diajar dan dibimbing sejak dari PAUD, TK, SD, sampai perguruan tinggi. Tapi malasnya nggak ketulungan. Maka Tuhan katakan, harusnya engkau malu. Engkau punya akal dan pikiran. Engkau punya ilmu, punya pengetahuan. Engkau punya mata, punya kaki, punya mulut, punya hidung. Bahkan sudah diajari. Tetapi tetap miras. Maka kata firman Tuhan, harga dirimu tidak lebih tinggi daripada seekor semut. Bahkan lebih rendah harga dirimu, hai pemalas-pemalas, daripada seekor semut. Intinya menjadi sebuah kemaluan yang amat dan sangat besar kalau saudara hidup malas. Gak ada di Alkitab dijelaskan orang malas sukses dengan sendirinya. Tidak ada orang-orang sukses, orang-orang berhasil di muka bumi ini. Tidak ada orang-orang pintar, tidak ada orang yang kaya raya di muka bumi ini. Mereka sukses dan pintar karena malas. Nggak ada itu. Tapi mereka lahir dari kerajinan. Maka di sini penting saudara harus pahami. Jangan hanya sekedar, oh hidungnya masih menjorok keluar kok ganteng. Rambutnya panjang cantik. Tapi kalau malas buat apa? Indikator ukuran yang paling mudah. Apakah saudara atau seseorang yang saudara taksir orangnya rajin atau tidak? Minimal, paling sederhana. Lihat aja, dia sering absen kuliah. Dia sering bolos nggak waktu dia belajar? Ya, dia rajin nggak mengerjakan tugasnya tepat pada waktu? Itu ukuran paling tinggi. Kalau masalah tampang dan wajah, itu bisa diperang. Hari-hari ini, orang yang tidak punya hidung sekalipun, gampang dibuat hidung baru. Tapi mengubah karakter malas menjadi rajin, itu tidak ada operasi plastiknya. Dibutuhkan sebuah proses. Dan proses itu dimulai sejak waktu saudara lahir di muka bumi ini. Bukan nanti setelah jadian. Apalagi setelah berumah tangga. Enggak ada itu. Kalau saudara berharap nanti setelah jadian baru rajin. Yang ada, saudara akan justru mempertontonkan kemalasan saudara. Artinya tidak akan mungkin. Setelah jadian saudara langsung rajin. Enggak ada itu. Karena karakter rajin itu dibangun sejak dari dulu. Bukan saat jadian. Jangan juga saudara berpikir nanti kalau saya sudah menikah, saya pasti rajin kok dari Hong Kong. Saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Tampangnya ganteng dan cantik, tapi tukang malas. Sehingga apa yang terjadi? Banyak masalah dalam rumah tangganya. Dan itu
memberikan model dan contoh keteladanan yang buruk bagi anak-anaknya. Maka kriteria yang pertama, standar yang pertama, harus rajin. Baik dalam belajar, mengerjakan tugas, kuliah, dan lain sebagainya. Dan ini harus dimulai dari dalam diri saudara. Kalau saudara mau mengharap Tuhan memberikan pasangan hidup yang rajin di kemudian hari bagi saudara, mulai dari diri saudara. Itulah alasannya sejak saya dulu sekolah, kuliah, saya anak kos seperti saudara. Tapi saudara tahu, kosan saya nggak pernah didapati oleh teman-teman saya kotor dan jorok. Nggak pernah. Pakaian saya nggak banyak, saudara waktu kuliah. Hanya cuma 2 pasang kok setiap minggu. Tapi saudara tahu, selalu bersih. Bukan karena saya perlu tiap hari pakai minyak wangi, bukan. Tapi setiap kali selesai saya kuliah, saya nyuci, saya nyetrika. Termasuk juga kosan saya. Bangun pagi, nyapu, ngepel. Sore, nyapu lagi. Sampai teman-teman saya mengatakan, kamu rajin banget sih, bersih banget sih kosannya. Ini yang ngomong perempuan loh. Artinya apa? Mereka malu. Perempuan. Tapi malasnya luar biasa dibanding dengan saya. Laki-laki. Mulailah menjadi orang yang rajin. Mulai dari dirimu sendiri. Dari cara belajarmu, dari cara kuliahmu, dari cara mengerjakan tugas. Juga apa? Rajin juga lah membersihkan kamar kosmu, baju, dan segala sesuatu. Karena kalau seorang sudah terbiasa melakukan itu sejak dini, kebiasaan yang positif itu akan terus tumbuh dan berkembang untuk juga nanti saudara lakukan waktu saudara bekerja, waktu saudara berumah tangga. Kriteria yang pertama, rajin kuliah, belajar, dan mengerjakan tugas. Jadi kalau ada seorang laki-laki ganteng, punya mata, punya hidung, jangan langsung kelepar-kelepar kalian hai perempuan-perempuan. Apalagi kalau orangnya suka lebay. Ya, lebay apa? Kasih perhatian sesaat gitu. Orangnya rajin. Sama juga kalau ada perempuan yang saudara lihat, wah cantik juga. Dia otomatis dengan ketampangannya, kecantikannya, menunjukkan bahwa dia rajin. Maka mungkin jadi pertanyaan dalam diri saudara. Pak Tony bagaimana kita bisa menemukan pasangan hidup yang rajin seperti ini? Makanya jangan kenalan, jangan pacaran lewat media sosial. Karena nggak kelihatan karakter rajinnya kan. Makanya saudara jangan gampang cinlok. Ketemu dengan sembarangan orang di mana saja. Karena kriteria ini bisa hanya ditemukan waktu saudara melihat dia dari waktu ke waktu. Maka waktu saya jadi mahasiswa, saudara tahu, banyak teman-teman saya satu pelayanan, satu persekutuan datang ke kosan saya yang perempuan. Dan saya tahu, dari sekian banyak mereka yang sering datang mampir ke kosan saya tahu betul 99% para pemalas orangnya. Itu perempuan. Dari mana saya bisa tahu? Kadang-kadang penampilannya bisa juga terlihat. Tapi saya tidak mau gampang ketipu hanya melihat penampilannya. Pakai bedak, pakai minyak wangi, pakai baju yang rapi. Saya nggak mau gampang ketipu. Kadang-kadang sesekali saya berkunjung juga ke rumahnya. Buat apa saya berkunjung ke rumahnya? Saya mau ingin tahu. Ini orangnya rajin benar nggak sih? Atau jangan-jangan dia ini hanya cuma rajin pakai make up. Hanya rajin kalau ya mau pergi ke kampus. Artinya apa? Rajinnya hanya sebatas di dalam dirinya sendiri. Tetapi dalam kosannya, rumahnya, berantakannya luar biasa. Dan itu saya temukan banyak. Rajin menjadi standar yang penting. Saudara pahami.
Itu kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua, masalah IPK dan juga masalah kepintaran. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus standar tentang memiliki kecerdasan dan IPK minimal di atas 0,7 juga menjadi sangat penting. Karena kecerdasan ini sangat berkorelasi kuat dengan indeks prestasi akademik atau IPK. Cerdas itu kan sifatnya abstrak, belum konkret dia. Baru setelah dia diukur dalam bentuk kuantitas, maka terlihat dan kecerdasannya di level mana. Ya minimal, saya katakan 2,7. Pasti saudara bertanya, Pak Tony apa hubungannya kita perlu memiliki kecerdasan dan IPK minimal 2,7 dalam mencari pasangan hidup? Nih, dengar ya. Memiliki pasangan yang punya tanggung jawab yang besar untuk berjuang, untuk berusaha dan bekerja keras dalam menyelesaikan studi. Dengan IPK yang dengan IPK yang standar di atas 2,7. Ini pasti akan membuat saudara bangga dan senang. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara pasti akan bangga kalau memiliki IPK 2,7. Dan juga kalau saudara memiliki pasangan yang IPK-nya minimal 2,7. Karena IPK itu kan menentukan tingkat kecerdasan, tingkat kepintaran seseorang. Artinya apa? Pasti nggak ada kan manusia di dunia ini yang mau berumah tangga, yang mau berpacaran, mau menikah dengan orang yang bodoh. Nggak ada kan? Buat apa saudara mati-matian untuk belajar dan kuliah? Buat apa saya mau nanya? Supaya pinter kan? Supaya punya IPK yang bagus kan? Artinya, kalau saudara aja berjuang untuk menjadi orang yang pinter, supaya punya IPK minimal 2,7, sama berpacaran dan menikah dengan orang yang on, dengan orang yang bodoh, yang IPK-nya nasakom, tahu nasakom 0,1 kurang. Gimana itu ceritanya? Saudara sendiri aja mati-matian berjuang untuk dapat IPK minimal 2,4. Masa mau berpacaran dengan orang bodoh yang IPK-nya di bawah 2,7? Nggak masuk akal itu. Orang gila aja, saudara. Orang yang sakit jiwa masih berharap kalau dia belum menikah, mendapatkan pasangan yang waras. Ini orang sakit jiwa. Masa saudara yang waras, yang berjuang mati-matian untuk belajar, supaya pintar, cerdas, dan memiliki IPK minimal 2,7, sama berpacaran dengan orang yang bodoh? Saya nggak tahu lagi istilahnya itu. Kalau masih ada orang seperti itu, berarti di luar daripada orang yang sakit jiwa lah itu. Saudara, kalau saudara pintar, kalau saudara memenuhi IPK yang baik, engkau pasti akan bangga. Pasti. Dan sama juga. Kalau saudara punya pasangan hidup yang pintar dan juga punya IPK, minimal di atas 7, pasti engkau bangga juga. Karena itu menandakan engkau dan si dia orang pintar kan, bukan orang bodoh. Kepintaran dan IPK ini menjadi salah satu tolak ukur juga. Bagaimana kita bisa melihat seseorang itu bertanggung jawab atau tidak. Karena sudah pasti ada kecenderungan. Orang yang mau pintar, pasti dia berusaha dan berjuang untuk belajar kan. Orang yang mau memiliki IPK minimal 2,7, pasti berjuang dengan luar biasa. Maka artinya apa? Menjadi pintar dan memiliki IPK minimal 2,7. Itu sangat berkorelasi, sangat berpengaruh kuat
Dengan apa? Terasa tanggung jawab. Jadi kalau saudara memiliki pasangan hidup, bodoh. Gak mungkin dia bertanggung jawab. Gak mungkin dia rajin, saudara. Tapi itu orangnya pasti malas itu. Makanya IPK-nya nasakom. Isi pikirannya nggak ada. Maka ini menjadi penting buat saudara. Maka untuk itu Amsal pasal 1 ayat 7 mengingatkan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Artinya kalau mau menjadi orang yang cerdas yang memiliki IPK minimal di atas 0,7 harus dimulai dari Tuhan. Artinya apa, Pak? Engkau harus sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Engkau harus sungguh-sungguh berubah. Engkau harus terus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Lewat persekutuan doamu, lewat saat teduhmu, lewat kekudusanmu, dan lewat kerajinanmu melakukan tugas dan tanggung jawab. Dan tahukah saudara, hari-hari ini standar yang paling minim yang dicari oleh banyak perusahaan untuk mencari tenaga kerja baru kan 2,7 IPK. Artinya, kalau saudara IPK-nya nggak sampai 2,7, lalu pacaran pula dengan orang yang IPK-nya nasako, berarti potensi kemungkinan besar saudara hanya akan menjadi pengangguran, kan? Karena kenapa? Standar dunia usaha saja tidak bisa saudara penuhi. Lalu bagaimana mungkin saudara bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik, posisi yang baik, gaji yang besar, orang IPK-nya di bawah 2,7. Suami istri pula. Coba saudara pikirkan akan hal itu. Jadi ini ada korelasinya nanti dengan tanggung jawab dalam pekerjaan. Dan ini juga sangat berhubungan erat dengan cara berpikir. Kecerdasan itu berhubungan dengan erat dengan cara berpikir, saudara. Kalau saudara pintar, yang digambarkan tadi dalam bentuk kuantitasnya itu minimal IPK-nya 2,7. Lalu saudara punya pasangan hidup yang sama juga. Maka waktu saudara menghadapi tantangan, masalah, dan pergumulan dan persoalan di dalam berpacaran, itu bisa lebih pintar menyelesaikan. Bisa cerdas menghadapi masalah, tantangan, dan pergumulan yang ada. Apalagi di dalam rumah tangga. Pasti kepintaran kecerdasan yang saudara punya, ya, baik laki-laki dan perempuan, itu akan memampukan saudara lebih siap menghadapi setiap masalah, persoalan, dan pergumulan dalam rumah tangga. Tapi kalau suami istri bodoh, bagaimana bisa menghadapi masalah dengan baik? Yang ada menambah-nambah masalah. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Standar masalah IPK dan kecerdasan ini seringkali diabaikan. Diabaikan oleh banyak muda-mudi Kristen. Akibatnya apa? Jadian tanpa melihat orang itu cerdas atau tidak. Akibatnya apa? Masa-masa berpacaran itu bukan masa yang indah, tapi justru masa yang menyengsara. Bahkan orang-orang tua yang sudah berumah tangga puluhan tahun pun sekali, saudara. Karena masalah kecerdasan dan IPK ini tidak pernah diperhatikan dari dulu waktu mereka belum berpacaran. Apa yang terjadi dalam rumah tangga mereka? Banyak masalah. Bahkan banyak kasus-kasus yang pada akhirnya mengarah kepada perceraian. Sebab ya suami istri tidak punya kemampuan bagaimana caranya mencari memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga mereka ataupun juga anak-anak mereka. Saudara dikasih oleh Tuhan Kristus, kalau engkau cerdas, pasanganmu cerdas. Ini juga akan bawa dampak. Jika engkau suatu saat berumah tangga, kecerdasan yang kau punya juga akan turun kepada anak-anakmu. Sehingga anak-anakmu akan menjadi anak-anak yang cerdas, pintar. Tapi kalau saudara
bodoh, dan mau berpacaran dengan orang yang bodoh pula, saudara sudah tahu hasilnya. Artinya apa? Saudara akan melahirkan keturunan-keturunan yang bodoh. Saya perlu ingatkan kepada saudara, hidup ini adalah kompetisi. Hidup ini adalah persaingan. Maka kalau suami istri tidak pintar dan cerdas, tidak akan bisa bersaing dengan orang lain. Hubungan dan rumah tangga saudara akan selalu tertinggal jauh dibanding orang-orang lain. Karena saudara dan pasangan tidak cerdas. Perhatikan bagian ini. Kalau engkau mau mendapatkan pasangan hidup yang cerdas, mulai dari dirimu lah, dari sekarang. Jadilah menjadi orang yang cerdas dan memiliki standar IPK yang sehingga Tuhan juga yang akan mempertemukan orang yang selevel dengan saudara. Jadi artinya saudara, kalau ada orang yang mendekatin saudara, jangan langsung kelapak-kelapak hanya kan lihat tampangnya. Lihat dulu orangnya pintar enggak. Maka sesekali nggak apa-apa kan ditanya berapa sih IPK-nya kak. Masalah kepintaran gampang juga kok bisa dilihat dari mana? Dari kerajinan tadi saya katakan. Bahkan dari cara seseorang berkomunikasi kelihatan kok. Orang ini sebenarnya pintar atau buruk. Jadi jangan hanya lihat tampang doang. Ini kriteria penting. Yang ketiga, minimal harus S1 kalau bisa S2. Pasti saudara bertanya, Pak Tuni, apa nggak kejauhan Pak? Saya atau pasangan saya itu harus minimal S1, S2. Oh enggak jauh. Ada alasannya. Kenapa? Saudara tahu, perkembangan zaman dan teknologi hari-hari ini begitu cepat. Perkembangan zaman dan teknologi hari-hari ini begitu cepat. Artinya kalau saudara tidak bisa, tidak memiliki kemampuan dengan pasangan saudara secara akademis dalam menghadapi tantangan zaman, saudara akan digilas oleh tantangan zaman itu sendiri. Di samping masalah faktor tantangan zaman, persoalan hidup di tengah-tengah zaman modern ini juga sangat begitu berat. Contoh, sekarang ini saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia usaha sudah menaikkan standar kalau mereka mencari karyawan baru. Kalau itu perusahaan multi internasional, mereka tidak lagi mau menerima lulusan S1. Kalau itu perusahaan multi internasional, minimal mereka pasang standar S2. Artinya, tantangan yang akan saudara hadapi, kompetisi yang akan saudara hadapi di tengah-tengah kemajuan zaman dan teknologi ini begitu berat. Maka jangan pakai standar yang paling rendah. Pakai standar yang paling tinggi. Saudara tahu kalau pendidikan saudara dan pasangan saudara tinggi, itu akan memudahkan saudara dengan pasangan saudara berkomunikasi, berinteraksi, berdiskusi, bekerja sama. Termasuk apa? Bertukar pikiran, menyelesaikan masalah dan persoalan dan pergumulan yang ada. Kalau tingkat kemampuan berpikirnya minimal S1 atau S2. Mungkin saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau mau perjalanan kehidupan rumah tangga saudara ke depan lebih baik dari keluarga orang tua saudara. Masalah pendidikan ini menjadi sangat penting. Coba saudara bayangin.
Kalau saudara S1, pasangan hidup saudara tamatan SD, kira-kira gimana itu? Kalau orang yang waras masih mau berpacaran, menikah dengan pasangan hidupnya hanya tamatan SD, saya pikir itu ada yang salah dengan pikiran orang itu. Ada yang korslet itu kelihatannya. Mengapa? Karena saudara aja, jadi untuk jadi S1 kan berjuang mati-matian. Harus kos, harus putar otak. Gimana caranya supaya lulus setiap semester kan? Saya mau pacaran dengan menikah yang hanya lulusan SD, hanya lulusan SMP, hanya lulusan SMA. Itu nggak seimbang. Bahkan bagi yang saudara D3 sekalipun, jangan berhenti hanya dari D3. Upgrade, tambahkan wawasan pengetahuan ilmu. Teruskan menjadi S1, bahkan S2 sampai S3. Supaya saudara punya peluang mendapatkan pasangan hidup yang selevel dengan saudara. S1 atau S2. Maka saudara, yang sudah S1 ini bagus. Tapi jangan turunkan standarmu dengan mau berpacaran, menikah dengan orang yang di bawah S1. Itu namanya engkau menistakan dirimu. Artinya apa? Itu kemunduran, bukan kemajuan. Ya minimal lah kalau engkau S1. Ya minimal S1. Bahkan kalau bisa, pasang target yang lebih tinggi. Tuhan berikan saya kesempatan untuk bisa mencapai studi S2. Karena kalau saudara S2 tahu nggak? Peluang mau mendapatkan jodoh S2 besar kemungkinan. Artinya saudara akan mendapatkan pasangan hidup yang pintar dan cerdas, yang sanggup diajak menghadapi tantangan dengan pergumulan, yang sanggup menghadapi tantangan zaman. Ini penting saudara. Banyak konflik yang terjadi dalam proses berpacaran, bahkan juga dalam hubungan keluarga, rumah tangga. Karena terlalu tingginya tingkat kesenjangan antara pendidikan suami dan istrinya nyomplang. Suaminya S1 atau S2, tapi istrinya hanya cuma tamatan SD, SMP, atau SMA, atau D3. Pengalaman-pengalaman seperti ini telah melahirkan banyak masalah dalam rumah tangga atau juga dalam tahap pernikahan. Maka untuk itu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ulangan pasal 28 ayat 13 berkata, Tuhan kepala dan bukan menjadi ekor. Artinya apa? Tuhan mengharapkan, Tuhan siap memberkati saudara menjadi kepala. Artinya apa? Tuhan siap memberkati saudara tidak hanya tamat SD, SMP, SMA, D3. Tidak cukup. Tuhan siap memberkati untuk bisa menjadi apa? S1, S2, bahkan S3. Ini janji Tuhan loh buat saudara. Waktu saya pahami ayat ini waktu saya jadi mahasiswa, saya klaim, saya imani. Tapi saya berjuang dan berpikir keras dan berusaha keras. Tuhan saya mau. Saya mau Tuhan. Diangkat Tuhan jadi kepala. Dengan cara apa? Saya juga belajar sungguh-sungguh. Dan itu saya dapat semuanya. Saya dapat. Seperti kata firman Tuhan. Menjadi kepala. Menjadi makin naik. Dengan jenjang studi yang saya dapatkan. S1. S2 2. S3 2. Ini janji firman Tuhan, bos. Maka ini perlu dipahami. Saudara, saya punya dua orang anak di ruang Zoom ini. Yang pertama Yoel dan Yesika. Saya tantang mereka.
Kalau papamu saja bisa dokter, kalian berdua juga harus bisa dokter. Itu namanya baru peningkatan. Kalau orang tua kalian, saudara, tamat SD, harusnya saudara bisa tamat sarjana. Kalau saudara sudah tamat sarjana, harusnya saudara bisa dapat pasangan hidup dan jodoh atau suami dan istri yang minimal S1 atau S2. Itu namanya baru engkau mengalami kemajuan. Kalau justru engkau menikah, berumah tangga, dengan standar pendidikan yang lebih rendah darimu, itu namanya keterlaluan. Sia-sialah saudara merantau dari kampung. Sia-sialah usaha dari kerja kerasmu berjuang jadi sarjana. Kalau engkau hanya toh berpacaran, bahkan menikah dengan orang yang tidak sestandar denganmu. Sia-sia. Saya mendengar banyak keluhan. Suami atau istri. Karena pasangan mereka jauh standar dibanding suaminya. Saya kasih contoh. Satu saat ada seorang dokter. Dia sharing ke saya. Dia bilang begini. Pak Tony, boleh nggak Pak ganti istri? Apa maksudmu? Saya bilang. Ini orang Kristen. Iya Pak. Saya baru sadar Pak. Saya baru ingat apa yang dikatakan oleh Pak Tony dulu. Bahwa pendidikan istri itu juga penting. Minimal sama dengan suami. Lalu saya tanya, emang masalahnya apa? Saya bilang. Dia bilang, Pak Tony dengan anugerah Tuhan. Saya sudah menjadi seorang dokter. Dan saya sudah mengambil spesialis dan bahkan juga sudah mengambil gelar master dalam bidang kesehatan. Puji Tuhan saya diberkati Tuhan dalam segala pekerjaan sebagai dokter. Tapi seringkali waktu saya pulang dari rumah sakit, kembali ke rumah, saya sharing kepada istri saya masalah persoalan pergumulan yang saya hadapi di rumah sakit berhubungan dengan para pasien. Seringkali istri saya boro-boro mau mendengarkan Pak Tony. Boro-boro mau kasih saran dan masukan Pak Tony. Boro-boro mau mendoakan Pak Tony. Masalah dan pergumulan saya. Lalu saya tanya, lalu apa yang dilakukan? Tidur. Saudara tahu akibatnya dokter ini frustrasi. Karena istrinya tidak bisa menjadi tempat curhat, tidak bisa menjadi tempat diskusi. Mengapa? Karena pengetahuannya rendah, pendidikannya rendah, gelarnya tidak ada sama sekali. Kasus-kasus yang seperti ini banyak terjadi. Karena suaminya tidak punya pendidikan, istrinya tinggi pendidikannya, pinter. Akhirnya apa yang terjadi? Nyomplang kehidupan rumah tangga itu. Akibatnya istrinya meninggalkan suaminya dan mencari suami yang lebih pintar. Itu banyak terjadi. Sebaliknya, suaminya pintar dan cerdas, pendidikannya tinggi, minimal S2. Tapi karena istrinya bodoh, tidak punya pendidikan, apa yang terjadi? Akhirnya suaminya ninggalin dia. Pahami, perhatikan, lakukan. Kalau hidup saudara, rumah tangga saudara ke depan, di tengah-tengah tantangan zaman dan persoalan hidup yang begitu kompleks sekarang ini, pakai standar ini. Lagi-lagi, jangan hanya lihat, aduh pak, orangnya ganteng, cantik pak, monyet juga. Kalau dibedakin bisa ganteng dan cantik monyet.
Kalau hanya itu standarnya, terlalu rendah. Perhatikan ini, saudara. Kriteria yang keempat. Bertanggung jawab dan serta kreatif. Apa maksudnya? Mengapa ini penting? Tanggung jawab artinya apa yang harus dia lakukan, bagaimana melakukan pekerjaan, menuntaskan dan menyelesaikan tanggung jawab itu dengan baik. Tanggung jawab artinya tidak menunggu nanti atau kapan-kapan. Tapi hari itu juga, detik itu juga kerja dengan sungguh-sungguh, dengan cepat. Ada banyak sarjana, ada banyak suami dan istri yang tidak bertanggung jawab. Banyak yang mengakibatkan hidupnya sengsara, susah. Bahkan anaknya juga kelaparan. Karena tidak bertanggung jawab mencari nafkah suaminya. Istrinya juga nggak bertanggung jawab. Merawat, membimbing, mendidik anaknya. Bahkan justru dicekik anaknya. Alasannya apa? Karena saya kasihan. Anak saya ini nanti kalau makin bertambah besar makin susah hidupnya. Lalu dicekiklah itu anaknya masih bayi. Itu namanya istri yang tidak bertanggung jawab. Sama. Suaminya meninggalkan istri dan anak-anaknya. Tidak mau kerja keras. Bahkan ada yang lebih parah. Dibunuh pula itu istrinya dan anak-anaknya. Dengan alasan apa? Karena saya nggak sanggup mencari nafkah buat mereka. Itu terjadi. Karena tidak bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab ini harus dibangun. Dari kapan? Dari saudara waktu lahir. Ya, terutama waktu saudara hari-hari ini sedang sekolah atau kuliah. Jadilah menjadi orang bertanggung jawab. Contohnya gimana, Pak? Kalau saudara sudah dikasih tugas, kerjakan cepat-cepat. Nggak usah pakai kata nanti, atau kapan-kapan, atau besok. Kerjakan hari itu juga. Cara mengerjakannya juga jangan salah-salah. Itu namanya bertanggung jawab. Arti lain daripada bertanggung jawab itu saya mau kasih contoh. Sebagai anak kos, sebagai mahasiswa. Apa yang Tuhan percayakan kepada saudara, yaitu apa? Napas hidup, kekuatan kesehatan. Gunakan itu dan jagailah itu dengan apa? Jangan merusak tubuh saudara dengan mengkonsumsi rokok, miras, dan narkoba. Itu namanya bertanggung jawab. Tanggung jawab ini saya katakan tadi, tidak bisa. Nanti dengan sendirinya muncul setelah saudara jadian. Tidak bisa. Tanggung jawab ini dimulai dari sebuah proses. Dan start proses itu dimulai dari kapan? Waktu saudara lahir. Dan waktu saudara masih ada hidup di muka bumi. Harus makin bertanggung jawab. Kalau orang tua saudara menyekolahkan saudara 4 tahun, selesaikan lah itu dengan durasi waktu ya, baru namanya tanggung jawab. Kalau saudara sudah dikirim orang tua saudara uang kos, uang kuliah, uang makan, jangan engkau pakai semua untuk makan. Yang untuk kuliah engkau bayar, yang untuk uang kos engkau bayar ke bapak ibu kos, yang untuk uang makan jangan satu hari kau habiskan uang makan yang telah dikirim oleh orang tua. Kelola, bagi setiap hari
Kelola dan pergunakan berkat yang dikirimkan oleh orang tuamu itu dengan proporsional. Jangan karena baru dikirim langsung kau habisi. Itu namanya nggak bertanggung jawab. Kalau saudara sudah terbiasa bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan kepada saudara, maka di kemudian hari saudara akan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Menjadi suami dan istri yang bertanggung jawab. Tapi kalau saudara, dalam masa muda saudara, boros. Artinya apa? Tidak bertanggung jawab kan itu. Tidak menyalahgunakan. Itu artinya kan menyalahgunakan berkat-berkat Tuhan kan itu. Bagaimana mungkin saudara bisa diberkati oleh Tuhan? Bertanggung jawab. Waktu mahasiswa saya hanya cuma dikirim 50.000 oleh orang tua saya dari kampung. Dan saudara tahu, untuk apa saja 50.000 itu? Uang fotokopi buku, uang beli buku, uang makan, uang transport, uang persembahan. Cukup nggak? Jauh dari cukup. Kurang. Tapi saudara tahu, saya bertanggung jawab mempergunakan. Dan yang begitu terbatas. Maka saya tidak pernah minta tambahan dari orang tua saya. Saya tidak pernah mengeluh. Hanya gara-gara tidak makan, nggak kuliah, nggak pernah. Walaupun seringkali saya makan tidak makan karena tidak punya uang. Tapi kuliah tidak pernah absen. Ke gereja tidak pernah alpa. Melayani tidak pernah malas. Mengerjakan tugas tidak pernah telat. Dan saya bisa menyelesaikannya tepat pada waktu. Tanggung jawab. Dan saudara berharap pasangan hidup yang bertanggung jawab. Mulai dulu dirimu bertanggung jawab. Jangan terlalu bermimpi engkau berharap Tuhan kasih pasangan hidup suami istri bertanggung jawab. Kalau saudara dari sekarang tidak pernah menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Proaktif. Artinya mampu memikirkan dan melakukan sesuatu secara kreatif. Tanpa harus diingatkan. Tanpa harus selalu disuruh-suruh. Tanpa harus selalu didorong atau dimotivasi. Itu namanya kreatif. Artinya, sekali dikasih tahu, lakukan cepat, kerjakan. Jangan pakai kata nanti. Nggak usah harus diteriakin oleh dosenmu dulu. Tiap-tiap hari, baru engkau mau melakukan, mengerjakan tugas, nggak usah. Itu namanya bukan orang proaktif. Itu namanya orang lelet. Kan udah tahu mahasiswa kan. Ciri khas mahasiswa yang membedakan mahasiswa dengan anak TK. Perbedaannya adalah mahasiswa tidak usah selalu diingatin terus. Tahu lakukan apa, kerjakan apa, buat apa, tuntaskan kapan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Itu namanya mahasiswa. Proaktif. Orang yang lambat. Artinya kan orang yang tidak proaktif. Saudara tahu. Karena hari-hari ini banyak jumlah pengangguran. Padahal sarjana-sarjana baru tiap tahun jutaan orang yang diluluskan. Bahkan sarjana-sarjana tahun yang lalu sudah diluluskan pun masih banyak yang nganggur. Saudara tahu masalahnya apa? Karena tidak bertanggung jawab orangnya. Karena tidak proaktif. Sehingga perusahaan tidak mau memberikan dia kasih tanggung jawab, kasih kepercayaan, kasih pekerjaan. Karena kenapa? Nggak bertanggung jawab orang. Disuruh mengerjakan satu proyek, nggak selesai-selesai. Bahkan ada kendala, bukannya bertanya sama orang untuk minta saja apa solusi. Tapi mendiamkan aja masalah itu. Bagaimana masalah itu bisa selesai? Artinya apa? Nggak proaktif. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus.
Tidak akan ada pengusaha yang akan berikan pekerjaan kepada saudara kalau saudara tidak bertanggung jawab, kalau saudara tidak proaktif, kalau saudara tidak kreatif mencari solusi dalam menghadapi tantangan dan masalah yang saudara hadapi. Bagaimana caranya membangun rasa tanggung jawab serta proaktif dan kreatif ini? Dimulai dari sekarang. Bahkan start awalnya waktu saudara lahir di muka bumi ini. Dan itu berproses terus waktu saudara sudah jadi mahasiswa. Harusnya rasa tanggung jawab dan keproaktifan dan kreativitas itu harus sudah mulai ada dalam diri saudara. Jadi bukan kata nanti aja atau kapan-kapan. Kapan bertanggung jawabnya? Kok nggak dari sekarang? Maka mulailah dari dalam diri saudara menjadi orang yang bertanggung jawab, proaktif dan kreatif di dalam menuntaskan, menyelesaikan tugas tanggung jawab saudara sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, baik di dalam mengelola uang, menjaga kesehatan, mengelola waktu, harus bertanggung jawab. Jangan pakai waktu itu tuh untuk makan tidur terus. Harus proaktif. Mempergunakan setiap kesempatan yang ada. Jangan berdiam diri. Contoh, hari-hari ini sekarang saudara punya banyak kesempatan sama mempergunakan waktu yang ada. Saudara bisa bisnis sampingan. Ya, jualan online. Dan lain sebagainya. Kan bisa saudara lakukan itu. Nggak mengganggu waktu kuliah saudara itu. Harus kreatif. Jangan hanya menunggu dan berharap mujizat datang dengan sendirinya dari surga. Enggak ada itu. Kalau mau mengharap mujizat pertolongan Tuhan datang dari surga, kau pakai tanganmu juga. Kau pakai mata, mulut, telinga, hidung, dan pengetahuan. Maka Tuhan akan melihat, oh iya, ya, dia sudah maksimal memakai tangan, kakinya, pikirannya, matanya, mulutnya, hidungnya, telinganya. Maka Tuhan akan bilang, nih, saya kasih berkat. Saya kasih mujizat. Jadi harus ada respon. Jangan berdiam diri. Itu namanya apa? Kreatif. Kalau pacar saudara, kalau saudara orangnya tidak bertanggung jawab dan tidak proaktif dan kreatif, jangan bermimpi. Tuhan akan kasih jodoh yang bertanggung jawab, proaktif dan kreatif. Enggak ada itu. Karena kita berkata, apa yang kau tahu akan kau tuai. Artinya apa? Mulai dari dirimu sendiri dulu sekarang. Menjadi orang yang bertanggung jawab, proaktif dan kreatif. Maka dengan sendirinya, Tuhan akan persiapkan pasangan hidup yang sama seperti saudara. Bertanggung jawab, proaktif dan kreatif. Untuk itulah Galatia pasal 6 ayat 5 mengingatkan sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Artinya, setiap orang itu harus bertanggung jawab, proaktif, dan aktif menghadapi, menyelesaikan, menuntaskan setiap tugas tanggung jawab pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Dan ini harus saudara mulai di dalam diri saudara. Kalau saudara mau, Tuhan akan berikan pasangan hidup bagi saudara di kemudian hari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara sudah menjadi orang yang bertanggung jawab dan proaktif dan kreatif. Dan Tuhan akan berikan bagi saudara juga pasangan yang sama. Maka apa yang terjadi? Hubungan rumah tangga saudara di kemudian hari akan mudah diberkati oleh itu. Kesulitan, masalah, tantangan, pergumulan mudah saudara atasi. Kalau engkau dengan pasanganmu juga sama-sama bertanggung jawab, proaktif, dan kreatif. Maka untuk itu, mulai dari sekarang lakukanlah itu.
Yang terakhir, memiliki visi tentang masa depan. Apa itu visi? Visi itu adalah impian, harapan. Kalau dalam bahasa yang lebih sederhana, cita-cita harus punya. Contoh konkretnya apa, Pak? Dalam studi. Kalau saudara yang D3 harus punya visi untuk bisa melanjutkan studimu S1. Kalau saudara yang sudah S1 harus punya visi untuk bisa di kemudian hari bisa meraih S2, bahkan sampai S3. Ini dalam konteks studi. Dalam pekerjaan, kalau saudara sudah dikasih pekerjaan, jangan hanya berhenti menjadi karyawan biasa. Jangan. Tapi harus punya visi dan cita-cita. Bahwa 5-10 tahun yang akan datang, saya mau menjadi pengusaha. Artinya apa? Pemberi, pencipta pekerjaan. Harus punya visi seperti itu. Karena kalau enggak, kehidupan rumah tangga saudara ke depan akan sulit. Ditambah saya katakan tadi, saingan saudara tiap tahun itu banyak yang sudah nganggur, saingan saudara yang sudah dibeli sarjana. Di sisi lain, lapangan pekerjaan kan kecil. Dan tantangan lainnya apa? Teknologi yang luar biasa berkembang hari ini, saudara tahu. Itu banyak mengurangi job pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia. Contoh, dulu kalau kita mau bayar tol, dulu itu selalu pakai orang. Waktu zaman saya jadi mahasiswa, setiap bayar tol, ya, itu kita dibantu oleh karyawan jasa marga, ya, untuk menerima uang tol kita. Tapi kalau saudara lihat sekarang, nggak ada gerbang tol, pintu tol, yang mana harus manusia yang menerima uang tol. Nggak ada. Sekarang serba otomatis. Artinya apa? Perubahan dari bayar tol manual ke sistem otomatis kan menyebabkan tenaga manusia tidak dibutuhkan kan? Itu membawa pengaruh semakin banyak jumlah pengangguran. Nih lihat. Di sisi lain, hari-hari ini beberapa perusahaan, restoran-restoran yang go internasional tidak mau pakai manusia lagi jadi pelayan, tapi mereka pakai robot. Artinya apa, saudara? Pekerjaan manusia banyak diambil alih oleh robot, sehingga manusia banyak nganggur. Contoh lain, dulu orang buka mall besar-besaran, buka toko besar gede-gedean, dengan merekrut banyak karyawan kan? Sekarang, pengusaha tidak butuh banyak karyawan, karena berubah dengan memakai sistem penjualan online. Akibatnya apa? Manusia tidak dibutuhkan banyak. Kalian pernah terpikir gak untuk hal yang begini? Artinya, saudara, kalau hanya sekedar jadi sarjana, saudara akan digilas oleh perkembangan zaman. Tidak kepake, saudara, kalau hanya sekedar jadi sarjana. Maka harus punya visi ke depan. Harus punya impian ke depan. Maka saya tantang dari saudara. Yang sudah D3,
Engkau dikasih kesempatan oleh Tuhan bekerja. Cepat-cepat lanjut studi S1. Yang sudah S1, jangan langsung nikah. Tambah dulu ilmu, tambah pengetahuan dulu. Ambil S2. Karena tantangan yang sudah saya ceritakan tadi, sudah di depan mata saudara, bahkan sudah saudara hadapi hari-hari. Maka untuk itulah perlu punya visi. Saya sejak dari S1, bahkan sebelum saya kuliah saya sudah punya visi. Tuhan, saya hanya nggak mau hanya tamatan sarjana tuh. Baru saya belum mahasiswa, saya sudah punya visi. Tuhan, saya rindu satu saat. Tidak hanya menjadi sarjana S1, tapi saya rindu menjadi sampai S3. Karena saya sudah paham, hidup ini harus punya visi. Maka sama saudara, saya hanya beberapa tahun saja bekerja melayani di pelayanan orang. Setelah itu saya dirikan sendiri pelayanan saya. Saya hanya beberapa tahun saja saya bekerja di yayasan orang. Saya langsung punya visi Tuhan, suatu saat saya akan membuat yayasan buat saya sendiri. Dan saya berdoa, Tuhan, saya rindu menjadi berkat. Saya mau mendirikan sekolah untuk menolong banyak orang. Dan itu Tuhan kasih. Artinya, saya pun jadi pendeta, jadi hamba Tuhan punya visi dalam hidup. Nggak boleh hanya sekedar hidup. Nggak boleh hanya sekedar, aku udah punya kerjaan kok. Iya, pekerjaanmu itu hari ini bisa diganti 5 atau 10 tahun yang akan datang oleh robot. Maka kalau saudara tidak mengembangkan diri, tidak mengasah, tidak punya visi dan cita-cita yang lebih tinggi, saudara akan digilas oleh robot-robot itu. Artinya saudara tidak akan punya pekerjaan. Ingat, zaman begitu cepat berubah. Perkembangan teknologi nggak bisa saudara hentikan. Selain daripada saudara harus mengikutinya dengan terus punya impian dan cita-cita yang lebih tinggi. Maka manusia nggak boleh statis. Manusia nggak boleh monoton cara berpikirnya, nggak bisa. Harus makin maju. Karena kalau enggak, saudara akan tertinggal. Maka untuk itu miliki cita-cita, miliki impian, miliki visi yang jauh ke depan. Jangan hanya sekedar, aku udah sarjana kok, udah S1 kok. Saya sudah jelaskan tadi, banyak S1 nganggur. Karena pekerjaannya diambil alih oleh robot, diambil alih oleh apa? Teknologi. Banyak. Saudara tahu, saya menerima dosen di sekolah saya, minimal ya S2. Bahkan ke depan kecenderungan saya tidak mau menerima S2, minimal harus doktor. Kenapa? Supaya mahasiswa saya makin percaya dengan sekolah saya. Kalau hanya S1, mahasiswa yang saya ajarin juga akan ragu loh. Saya mau S1, tapi dosennya S1. Yang saya katakan tadi, saya juga mencari orang-orang lebih baik, orang lebih pintar. Walaupun ini dalam pelayanan loh. Apalagi saudara akan berkompetisi di dunia sekuler. Amsal pasal 16 ayat 3 mengingatkan saudara, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Miliki cita-cita, miliki visi, miliki impian untuk hidup lebih baik di masa yang akan datang. Kalau dalam istilah yang lain, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Tapi saya perlu ingatkan, jangan hanya bermimpi. Jangan hanya menggantungkan cita-cita, tapi tidak ada action, tidak ada upaya untuk mencapai. Itu nol. Perlu usaha dan kerja keras. Perlu usaha dan kerja keras. Dan Tuhan bilang, serahkan impianmu, cita-citaku kepada aku,
Lakukan bagianmu dengan belajar keras, berjuang keras kata Tuhan. Maka aku akan memberkati. Aku akan merealisasikan. Aku akan menyempurnakan. Aku akan mewujud nyata. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, kriteria yang kelima. Kalau saudara mau mendapatkan pasangan hidup yang terbaik, miliki visi atau impian atau cita-cita yang cukup jauh. Dan itu harus dibangun dari sekarang. Harus saudara miliki dari sekarang. Mulai dari dalam diri saudara, maka Tuhan akan juga persiapkan buat saudara. Maka dengan demikian, kalau ada orang yang naksir saudara, tapi nggak punya visi dan nggak punya cita-cita yang lebih jauh tentang ke depan, walaupun mungkin dia cantik dan ganteng, jangan langsung terpesona. Karena ganteng dan cantik tidak bisa membuat engkau kenyang. Ganteng dan cantik tidak langsung. Penampilan seperti itu menandakan dia rajin, pintar, cerdas, proaktif, tanggung jawab, atau punya impian. Belum tentu. Lihat track recordnya. Lakukan kelima hal ini. Jadikan ini menjadi standar saudara. Maka Tuhan pasti akan. Maka kalau saudara perhatikan dalam gambar berikut ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini posisi saya ibaratkan posisi laki-laki dan di sini posisi perempuan. Coba saudara lihat. Waktu laki-laki semakin bertambah naik secara rohani, karakter rohani, akademik, harusnya juga perempuan harus makin sama. Sehingga selalu posisinya selalu seimbang. Bertambah waktu saudara mau berumah tangga nih, ya, sama. Ujung-ujungnya rumah tangga yang saudara belum harmonis di dalam Tuhan. Ini penting saudara. Tapi coba kalau misalkan, ya, saudara pilih dari sini, karakternya bagus, ya, pinter, cerdas, punya visi. Tapi wanitanya di sini di nol, nyomplang kan, gak nyambung, tulalit kalau diajak ngomong. Maka perlu ada keselarasan, keseimbangan, ya, di sini. Maka untuk itu saudara dikasih oleh Kristus sedikit saya akan singgung tentang ini adalah kriteria. Contoh, kriteria pacar secara rohani, jasmani, akademik, dan karir. Ini yang saya punya dulu saya buat tahun 93 waktu saya semester 3. Ini kriteria yang saya taruh dulu. Saya buat dulu. Seiman satu agama. Itu harus. Kriteria yang pertama. Sudah harus bertobat. Orangnya harus orang Kristen yang bertumbuh secara rohani, secara karakter. Dia mengasihi Tuhan. Bahkan punya hati untuk melayani Tuhan. Konsisten membaca firman Tuhan setiap hari. Dewasa dalam menghadapi masalah dan berani menghadapi tantangan. Secara akademik juga IPK-nya harus tinggi. Memiliki pengendalian emosi sesuai dengan pimpinan pasal kudus. Berjiwa pemimpin. Aktif dalam pelayanan. Aktif di gereja. Setia. Artinya apa? Tidak tukang gonta-ganti pacar. Mandiri, nggak cengeng. Terbuka terhadap Tuhan. Ya, pengertian, nggak mau menang sendiri. Sehat jasmaninya. Kalau diajak komunikasi nyambung saudara, nggak tulalit. Ya, apalagi bekerja sama. Semangat dalam melakukan tugas tanggung jawabnya. Terus yang berikutnya adalah wawasannya luas. Artinya apa? Pengetahuannya banyak. Oke, suka humor. Lagi. Nih, perhatikan nih.
tidak merokok, apalagi menjual. Kan saya sudah jelaskan loh, dampak rokok udah jelas itu. Dalam kriteria secara kesehatan. Tidak mengkonsumsi narkoba, apalagi mengenai bebas dari minuman keras. Tidak terikat dengan gen. Karena ini sudah terbukti menghancurkan banyak mahasiswa. Mudah bergaul alias suka. Ramah dalam hal berkomunikasi kepada siapapun. Hormat kepada semua. Orang terlebih orang yang lebih bertanggung jawab. Tegas dalam mengambil keputusan. Jangan mencela-mencela. Bukan seorang pemalas baru sesi, tapi orang yang rajin. Periang penyemangat, mudah memaafkan, rasa ingin tahu yang besar terhadap hal-hal yang baru dan positif. Apalagi tadi sehubungan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Aktif dalam membantu orang lain. Mau mendengar soal, tidak gombal alias muluk-muluk. Tidak playboy alias tidak gonta-ganti pacar. Bukan seorang yang matre alias mata tuan mata duit. Senang mengincari pengetahuan dan pengalaman baru. Ya, dia mau keluar dari kemapanan. Simple, nggak ribet. Motivasi tinggi untuk maju besar. Berwibawa, percaya diri, memiliki visi baru. Saya sudah singgung tadi, saudara. Pantang menyerah menghadapi masalah. Optimis, tidak mudah berputus asa. Sabar, penyayang, rendah hati. Ya, bukan seorang pemukul alias dengan juga tidak overprotektif, artinya apa? Tidak suka menguasai pasangan. Proaktif dan inovatif, menghargai sesamanya. Dia selalu punya perencanaan dalam melakukan segala sesuatu tentang juga masa depan. Mau bergaul, suka tantangan, motivator, penyemangat, dan mau menerima saran masukan untuk kritik. Dapat dipercaya. Suka nonton berita, bukan horor, bukan sinetron, berita yang dibaca, berita yang ditonton. Sudah bertambah pengetahuan. Oke, saya sudah singgung masalah usia. Lebih baik hendaknya laki-laki lebih tua dibanding daripada wanitanya. Saya sudah jelaskan itu, karena ada banyak faktor yang terjadi. Ya, minimal pendidikannya satu lah. Ya, mau saudara satu, masa SD? Ya, memiliki kemampuan dalam berkomunikasi. Entah misalkan berbahasa Inggris atau juga berbahasa yang lain. Dapat mengoperasikan komputer, artinya update teknologi kan ini. Dan juga bisa membangun kerjasama. Oke, secara fisik, oke, kulit bersih, sawo matang, rapi, rambut pendek, lurus, tinggi, ya, dan juga proporsional. Ya, pola makannya juga harus sehat supaya hidupnya panjang, umurnya panjang. Ya, nah itu untuk kriteria-kriteria. Artinya apa? Saudara buatlah ini menjadi kriteria di dalam diri saudara. Lalu saudara berusaha untuk mencapai kriteria itu. Dan lalu saudara berdoa supaya Tuhan siapkan kriteria yang seperti saudara harapkan. Pasti akan Tuhan lakukan. Asal saudara mulai dari diri saudara. Tuhan Yesus